Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Vanessa Duyanasari ingin menjelaskan tugas individu menggunakan aplikasi Maple. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini terdapat 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu 2x1 plus 2x3 sama dengan 1. Kenapa di variabel pertama ini tidak ada x2? Karena x2 itu bernilai 0. Di variabel yang kedua ada 3x1 min x2 plus 4x3 sama dengan 7. Di variabel yang ketiga ada 6x1 plus x2 min x3 sama dengan 0. Kemudian ketik with line algebra titik koma. With line algebra ini berfungsi untuk menampilkan atau memanggil fungsi yang akan kita pakai di Maple. Kemudian kita buat matriks, yaitu matriks A yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Saya menggunakan fungsi matriks yang ada di Maple ini, yaitu 3 kali 3. Terus di matriks ini terdapat nilai atau elemen, yaitu pada baris pertama ada 2, 0, 2. Pada baris kedua yaitu 3, min 1, 4. Baris ketiga yaitu 6, 1, min 1. Terus jangan lupa titik koma, kemudian enter. Kemudian ini hasilnya. Terus kita akan buat lagi matriks B, yaitu terdiri dari 1 kolom dan 3 baris. Di baris pertama ada 1, baris kedua ada 7, dan baris ketiga ada 0. Kemudian titik koma, enter. Kemudian matriks C titik 2 sama dengan augment buka kurung A, B, tutup kurung, titik koma, terus kemudian di enter. Fungsi augment ini yaitu untuk menggabungkan antara matriks A dan matriks B menjadi satu, yaitu seperti ini hasilnya, yaitu terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Baris pertama yaitu 2, 0, 2, 1. Baris kedua 3, min 1, 4, 7. Baris ketiga yaitu 6, 1, min 1, dan 0. Kemudian matriks E titik 2 sama dengan mulrow buka kurung C, 1, setengah, tutup kurung, titik koma, enter. Mulrow di sini berfungsi untuk membuat elemen matriks ini yang awalnya 2 menjadi 1. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian matriks F titik 2 sama dengan swap row buka kurung E, 2, 3, tutup kurung, titik koma, enter. Swap row di sini berfungsi untuk menukarkan posisi 2 baris, yaitu pada matriks E ini posisi antara baris kedua dan baris ketiga diubah atau ditukarkan sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian pada matriks G yaitu titik 2 sama dengan add row buka kurung F, 1, 2, min 6, tutup kurung, titik koma, kemudian di enter. Add row ini berfungsi untuk membuat elemen matriks menjadi 0 yang awalnya angka 6 ini menjadi 0. Kenapa F? Di sini F yaitu mengambil dari matriks F yang di atasnya. Satu adalah patokan barisnya, yaitu baris pertama yang angka satunya, terus yang akan diubah yaitu baris kedua, kemudian yang awalnya 6 diubah menjadi min 6. Kemudian matriks H titik 2 sama dengan add row buka kurung G, 1, 3, min 3, tutup kurung, titik koma, enter. Ya, ini penjelasannya sudah sama seperti yang matriks G, yaitu mengubah
angka yang tadinya masih 3 menjadi 0. Kemudian matriks J titik 2 sama dengan add row buka kurung H, 2, 3, 1 tutup kurung titik koma enter. Add row ini fungsinya masih sama ya seperti yang di atas tadi, cuma bedanya ini jadi perbedaannya ini yang di belakang-belakangnya, karena di matriks yang H ini yang akan diubah itu kan min 1 menjadi 0. Nah, jadi yang di sini yang diubah itu adalah 1, kebalikannya. Kemudian yang matriks K titik 2 sama dengan mul row buka kurung J, 3, min 1/6 tutup kurung titik koma enter. Mul row sama seperti penjelasan yang di atas tadi, yang matriks ke kenapa ini min 1/6, karena di sini ada min 6. Jadi akan mengubah menjadi 1, yaitu dikalikan jadi min 1/6 sehingga menjadi 1. Kemudian matriks yang L titik 2 sama dengan add row buka kurung K, 3, 1, min 1 tutup kurung ya ini, kemudian titik koma, kemudian di enter. Ya, add row ini masih sama fungsinya, yaitu untuk mengubah angka yang awalnya masih bukan 0 ya, kemudian menjadi 0 ini. Kemudian matriks M titik 2 sama dengan add row buka kurung L, matriks L, 3, 2, 7 tutup kurung titik koma, kemudian di enter. Lalu kemudian hasilnya seperti ini, min 7 nya berubah menjadi 0. Jadi hasil dari soal yang pertama itu terdiri dari 4 kolom dan 3 baris, yaitu baris pertama ada elemen atau nilai 1, 0, 0, 11/12, kemudian baris kedua yaitu 0, 1, 0, min 71/12. Kemudian baris ketiga ada 0, 0, 1, min 5/12. Kenapa sudah selesai? Karena di setiap atas dan bawahnya angka 1 ini sudah bernilai angka 0. Jadinya ini hasilnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke latihan individu yang kedua, yaitu ada soal ada 3 variabel juga yang terdiri dari x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 8 titik koma enter. Seperti ini ya hasilnya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian pada variabel yang kedua ada min x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 1 titik koma enter. Kemudian variabel yang ketiga ada 3x1 min 7x2 plus 4x3 sama dengan 10, kemudian titik koma enter. Jangan lupa lagi kita memanggil atau menampilkan ini ya with line algebra ini, sehingga muncul fungsi-fungsi yang akan kita pakai pada soal kali ini. Kemudian kita buat matriks lagi, matriks yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Kita buatnya itu di matriks ini ya, yang tadi yang baris pertama itu ada 1, 1, 2, baris kedua ada min 1, min 2, 3, baris ketiga ada 3, min 7, dan 4. Kemudian jangan lupa ini ya, biasanya sering ketinggalan atau lupa, yaitu titik koma, kemudian di enter. Terus pada matriks B, yaitu titik koma sama dengan terdiri dari 1 kolom dan 3 baris.
baris pertama ada 8, baris kedua ada 1, baris ketiga ada 10, kemudian titik koma, enter. Kemudian kita mau menggabungkan antara matriks A dan matriks B lagi lah ya. Kita memanggil augment, yaitu buka kurung A, B, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian kita menghasilkan matriks C yang terdiri dari 4 kolom dan 3 baris, yaitu terdiri dari baris pertama yaitu 1, 1, 2, 8, baris kedua ada min 1, min 2, 3, 1, terus baris ketiga ada 3, min 7, 4, 10. Untuk menghasilkan Gauss-Jordan, kita menggunakan fungsi Gauss-Jord, yaitu pada matriks E, titik 2 sama dengan Gauss-Jord, buka kurung C, tutup kurung, titik koma, kemudian di enter. Kalau kita menggunakan Gauss-Jord, kita akan menghasilkan hasil yang langsung otomatis loh, langsung ketemu jawabannya, yaitu terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Baris pertama terdiri dari 1, 0, 0, 3, baris kedua terdiri dari 0, 1, 0, 1, baris ketiga ada 0, 0, 1, 2. Jadi yang kita gunakan Gauss-Jordan ini yaitu pada matriks C, yang kita ubah menjadi Gauss-Jord. Kemudian saya akan menggunakan langkah-langkah OBE ya, jadi nggak langsung Gauss-Jordan loh. Terus kita menggunakan add row pada matriks F. F titik 2 sama dengan add row, buka kurung C, 1, 2, 1, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Yang kita ubah itu yaitu pada matriks C, bukan matriks E. Oh ya, terus kenapa tidak ada matriks D? Karena D itu berarti desimal, jadi nggak bisa digunakan. Berarti langsung B, dari B langsung ke C. Penjelasan dari add row sudah saya jelaskan dari yang soal pertama, sama saja ya pengertiannya ya. Terus kemudian kita lanjut ke matriks G, titik 2 sama dengan add row, menggunakan add row, buka kurung, terus F, 1, 3, min 3, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga menghasilkan seperti ini. Yang berubah itu yaitu nolnya. Kenapa nolnya yang diubah dahulu? Karena di angka 1 itu harus 0, di bawah angka 1 itu nilainya. Kemudian di bawah angka 1 sudah tidak ada angka lagi selain angka 0. Kemudian saya akan mengubah ini turun ke bawah ya, mengubah min 1 ini diubah menjadi angka 1, sehingga saya menggunakan mul row. Matriks H titik 2 sama dengan mul row, buka kurung G, 2, min 1, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga min 1 ini sudah berubah menjadi 1. Tapi di angka 1 ini masih ada angka, di bawahnya masih ada angka min 10 dan di atasnya juga masih ada 1. Sehingga saya akan mengubah min 10 ini menjadi angka 0, yaitu menggunakan add row, yaitu pada matriks J, titik 2 sama dengan add row, buka kurung H, pada matriks H, 2, 3, 10, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Kemudian pada matriks K, titik 2 sama dengan mul row, buka kurung J, 3, min 1 per 52, tutup kurung, titik koma, enter. Jadi saya mengubah ini min 52 nya menjadi angka 1 terlebih dahulu.
Terus kemudian pada matriks L, titik 2 sama dengan add row, buka kurung K, 2, 1, min 1, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga menghasilkan seperti ini. Angka satunya berubah menjadi 0. Kemudian pada matriks M, titik 2 sama dengan add row sama buka kurung L, 3, 1, min 7, tutup kurung, titik koma, enter. Jadi ini 7-nya berubah menjadi 0. Kemudian pada matriks N, yaitu titik N, titik 2 sama dengan add row, buka kurung M, 3, 2, 5, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga min 5 sudah berubah menjadi angka 0. Terus ini hasilnya sama ya seperti yang Gauss-Jordan yang langsung otomatis, yaitu terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Sama, yaitu baris pertama ada 1, 0, 0, 3. Yang baris kedua ada 0, 1, 0, 1. Baris ketiga ada 0, 0, 1, 2. Sama seperti yang ini, yang Gauss-Jordan yang matriks E, sama nilainya, yaitu pada baris pertama ada 1, 0, 03, baris kedua ada 0, 1, 0, 1, baris ketiga ada 0, 0, 1, 2. Sehingga kita sudah menemukan Gauss-Jordan-nya. Kemudian kita lanjut ke latihan individu yang ketiga, yaitu terdiri dari 3 variabel masih sama. Yang variabel pertama yaitu ada 2x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0, titik koma, enter. Terus pada variabel yang kedua ada x1 plus 2x2 sama dengan 0, titik koma, enter. Kenapa tidak ada x3? Karena x3 yang sudah sama seperti yang sudah saya katakan, yaitu bernilai 0. Pada variabel yang ketiga yaitu x2 plus x3 sama dengan 0, titik koma, enter. Kemudian kita panggil with linear algebra. Kemudian saya membuat matriks yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris ini menggunakan fungsi matriks yang ada di sini. Matriks A ini terdiri dari baris pertama yaitu 2, 1, 3, baris kedua ada 1, 2, 0, baris ketiga ada 0, 1, 1, titik koma, enter. Kemudian pada matriks B, titik 2 sama dengan terdiri dari 1 kolom dan 3 baris, yaitu semuanya bernilai 0, karena pada soalnya itu sama dengannya itu adalah 0. Sehingga pada baris pertama itu 0, baris kedua 0, dan baris ketiga itu juga 0, titik koma, kemudian di enter. Kemudian setelah saya membuat matriks A dan matriks B, saya akan menggabungkan matriks A dan matriks B menggunakan augment, fungsi augment, yaitu C.2 sama dengan augment, buka kurung matriks A, matriks B, tutup kurung, titik koma, enter. Sehingga akan menghasilkan 4 kolom dan 3 baris ya. Yaitu baris pertama terdiri dari 2, 1, 3, 0 atau 0. Baris kedua ada 1, 2, 0, 0. Baris ketiga ada 0, 1, 1, 0. Kemudian matriks E titik 2 sama dengan null row. Saya akan langsung mengubah angka 2 ini menjadi 1 ya. Jadi null row, buka kurung C, matriks C, 1, 1 per 2. Jadi yang akan saya ubah yaitu pada baris pertama ini. Terus kemudian
Kenapa ini saya mengkalikan setengah? Karena kalau 2 ini akan mengubah menjadi 1 jika dikalikan 1/2, sehingga hasilnya seperti ini. Kolom pertama 1, 0, kolom kedua setengah 2, 1, kolom ketiga 3/2, 0, 1, kolom keempat 0, 0, 0. Kemudian yang matriks F yaitu F.2 sama dengan add row buka kurung matriks E, 1, 2, min 1, tutup kurung, titik, enter. Saya mengubah ini add row angka 1 dari sini mengubah menjadi 0, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian pada matriks G, titik 2 sama dengan mul row, saya akan mengubah menjadi ini 3/2 menjadi 1, sehingga menggunakan mul row buka kurung F, matriks F ini ya yang tadi ya, 2 pada baris kedua, ini yang ini tadi, 2/3, tutup kurung, titik, enter, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian matriks H, titik 2 sama dengan add row buka kurung G, 2, 3, min 1, tutup kurung, titik, enter, menghasilkan seperti ini, yaitu satunya berubah menjadi angka 0. Kemudian matriks J, titik 2 sama dengan add row buka kurung H, 2, 1, min 1/2, tutup kurung, titik, enter. Di sini setengahnya ini 1/2 sudah berubah menjadi 0. Kemudian matriks K, titik 2 sama dengan mul row buka kurung J, 3, 1/2, tutup kurung, titik, kemudian di enter, sehingga berubah menjadi 1. Kemudian pada matriks L, saya menggunakan add row yaitu titik 2 sama dengan add row buka kurung K, 3, 1, min 2, tutup kurung, titik, enter, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian pada matriks M, titik 2 sama dengan add row buka kurung L, 3, 2, 1, tutup kurung, titik, enter, sehingga menghasilkan seperti ini. Sudah selesai karena di atas dan di bawahnya angka 1 ini sudah menghasilkan 0 semua, sudah berubah angka menjadi 0 semua, sehingga sudah selesai. Sehingga pada soal yang latihan individu ketiga ini menghasilkan matriks M, yaitu terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Yang baris pertama itu ada 1, 0, 0, 0, baris kedua ada 0, 1, 0, 0, terus baris ketiga ada 0, 0, 1, 0. Kemudian lanjut ke latihan meeting keempat. Pada latihan meeting keempat, kita disuruh membuat matriks ya, beberapa matriks. Ya, saya akan mengetik ini restart terlebih dahulu karena saya akan memulainya terlebih dahulu, fungsi restart untuk memulai. Terus saya langsung menuliskan with line algebra ini. Kemudian saya baru membuat matriksnya, yaitu menggunakan matriks A, yaitu A titik 2 sama dengan matriks, yaitu karena saya akan membuat matriks buka kurung 3, 3, buka kurung siku 3, 4, 5, 0, 5, 7, 7, 5, 2, tutup kurung siku, tutup kurung, titik, enter, sehingga menghasilkan matriks seperti ini.
Kenapa saya di sini menuliskan 3,3? Karena saya akan membuat 3 kolom dan 3 baris. Membuat matriks 3 kolom 3 baris. Sehingga menghasilkan seperti ini. Pada baris pertama ada angka 3, 4, 5. Baris kedua ada 0, 5, 7. Baris ketiga ada 7, 5, 2. Kemudian saya membuat matriks lagi, yaitu matriks B. Titik 2 sama dengan matriks. Saya menuliskan matriksnya dulu. Ini fungsi dari di sini ya, matriks. Terus kemudian saya sama 3,3, buka kurung siku, kurung siku 4,5, 6, tutup kurung siku, buka kurung siku 2,1,0, tutup kurung siku, buka kurung siku 7,8,9, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, enter. Kenapa di sini saya menggunakan titik kurung sikunya ada 2? Karena saya akan mempetak-petakan berbaris ya. Jadi ini 4, 5, 6 itu ada satu baris di baris pertama, terus 2, 1, 0 ini ada di baris kedua, terus 7, 8, 9 ini ada di baris ketiga. Ini cara kedua membuat matriks. Yang pertama kan langsungan kayak gini. Terus cara yang kedua ini menggunakan perpetak-petak, jadi nggak bingung ya. Sehingga menghasilkan matriks B seperti ini. Pada baris pertama yaitu 4, 5, 6, baris kedua ada 2, 1, 0, baris ketiga ada 7, 8, 9. Kemudian saya membuat matriks satu lagi, tapi beda size-nya ya. Yang pertama dan kedua itu ada 3,3, 3 kali 3. Terus yang ke C ini membuat matriks 3 kali 1, yaitu terdiri dari 3 baris dan 1 kolom, yaitu matriks C. Titik 2 sama dengan matriks buka kurung 3,1, oh ya, ini di sini jangan lupa ya, biasanya sering tertinggal ada komanya di sini. Jadi biasanya itu masih 3,1 langsung buka kurung siku, nggak ada komanya, itu salah ya. Jadi nggak muncul ini matriksnya. Kemudian buka kurung siku 3,4,6, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, kemudian di enter, sehingga menghasilkan matriks C, yaitu baris pertama ada 3, baris kedua ada 4, baris ketiga ada 6. Kemudian di soal itu terdapat ada ketentuannya. Jadi saya membuat ini 5 dan min 7 ini menjadikan skalar ya. Jadi saya menggunakan huruf abjad tapi kecil ya. Kalau yang matriks kan besar, huruf kapital, tapi saya membuat skalarnya ini huruf kecil. Jadi skalar A ini ada 5, skalar B ini ada min 7. Kemudian saya akan membuat ini operasi bilangan pada matriks. Jadi saya menggunakan EFAM, fungsi EFAM. Pada matriks E, titik 2 sama dengan EFAM, buka kurung skalar A dikali A kapital ya. Ini di sini ada titik ini berfungsi untuk perkalian operasi pada perkalian pada suatu matriks. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. EFAM ini berfungsi untuk operasi pada matriks. Jika ingin mengalihkan atau menambahkan atau mengurangkan, kita menggunakan fungsi EFAM. Kemudian menghasilkan outputan seperti ini, yaitu
matriks A ini dikalikan skalarnya itu ada 5. Jadi menghasilkan 15, pada baris pertama menghasilkan 15, 20, 25. Baris kedua ada 0, 25, 35. Kemudian baris ketiga ada 35, 25, dan 10. Kemudian matriks F titik 2 sama dengan F-am. Saya mengalihkan skalar B titik B kapital atau B matriks, tutup kurung, titik koma, enter. Saya mengalihkan ini B skalar B min 7 dengan matriks ini B tadi, sehingga menghasilkan baris pertama itu min 28, min 35, dan min 42. Baris kedua ada min 14, min 7, 0. Baris ketiga ada min 49, min 56, dan min 63. Kemudian pada matriks G titik 2 sama dengan F-am, tutup buka kurung, matriks A kali matriks B, tutup kurung, titik koma, enter. Saya mengalihkan matriks A dan matriks B, sehingga menghasilkan pada baris pertama ini 55, 59, 63, 50, baris kedua ada 59, 61, 63, dan baris ketiga ada 52, 56, dan 60. Pada matriks H titik 2 sama dengan F-am, buka kurung A plus atau menjumlahkan, yaitu tambah ya, A plus B buka tutup kurung, titik koma, enter, sehingga menghasilkan seperti ini, yaitu matriks A ditambahkan dengan matriks B. Kemudian matriks J yaitu titik 2 sama dengan F-am, buka kurung A min B, tutup kurung, titik koma, enter, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian pada matriks K yaitu titik 2 sama dengan F-am, buka kurung C kali B, tutup kurung, titik koma, enter. Kenapa di sini hasilnya error? Karena C kali B ini, matriks C kali B ini tidak bisa dikalikan, karena ini sama baris dan kolomnya itu berbeda. Jadi nggak bisa dikalikan antara C dan B, matriks C dan matriks B. Kemudian matriks L titik 2 sama dengan F-am, buka kurung B kali C, tutup kurung, titik koma, sama enter. Kemudian menghasilkan seperti ini, matriks seperti ini. Pada baris pertama yaitu 68, baris kedua 10, baris ketiga 107. Kenapa B kali C bisa dan C kali B nggak bisa jumlah dikalikan? Karena syarat suatu perkalian atau perkalian ya, itu matriks kolom dan barisnya itu harus sama. Jika nggak sama, itu nggak bisa dikalikan. Sudah selesai ya. Jadi ini hasilnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.